Halo Cancer semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Pasti ya, harus bahagia. Oke, Cancer, kita akan reading kembali. Kali ini akan bertemakan tentang harapan baru kamu. Sosok seseorang yang akan datang ingin membahagiakan kamu. Siapa dia? Kita akan coba lihat di sini ya. Dan ingat, Cancer, bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, Cancer, kamu fokuskan ke kartu ini. Kamu bayangkan energi kamu, kamu bayangkan dia orang yang kamu fokuskan. Kita akan lihat di sini ya, siapa dia, sosok yang akan datang membahagiakan kamu. Ya, semoga itu harapan baru kamu ya. Oke. Maaf. Saking konsentrasinya. Kita mulai lagi ya. Siapa dia? Harapan baru kamu. Sosok yang akan datang kepada kamu, yang ingin membahagiakan kamu di sini. Buat Cancer. Oke. Cancer. Siapa dia? Oke. Nine of Cup, ada Five of Sword, ada Six of Cup, ada The Lover, ada Page of Sword ya. Elemen air, Cancer versus Scorpio. Elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Masih elemen air, Cancer versus Scorpio ya maksudnya. The Lover di sini. Ada Gemini, Page of Swords, elemen udara lagi ya. Sepertinya di sini elemen udara sangat dominan bersama dengan Cup ya. Bersama dengan elemen air. Oke. Dan juga di sini ada elemen api, Aries, Leo, Sagi. King of Wands ya. Buat Cancer. Nah, bacaan ini nantinya energinya bisa berbolak-balik ya. Buat Cancer, ya bisa saja yang kebaca ini energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan. Bisa berbolak-balik ya. Dan juga tidak semua Cancer akan resonate nantinya dengan bacaan ini. Buat Cancer yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Semoga ke depan kartu ini akan membaca kembali energi kamu. Oke, Cancer. Dan bagi Cancer yang ingin personal reading, coaching, nah, kamu bisa lihat kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan IG dan Facebook juga ada di sana ya. Tergantung mana yang ingin kamu pakai ya. Dan semua itu berbayar. Oke, kita lanjutkan Cancer. Harapan baru kamu ya. Sosok seseorang yang akan datang pengen membahagiakan kamu. Siapa dia? Terlihat di sini bahwa kamu saat pengen melupakan, saat pengen move on di sini ya. Oke, ada Nine of Cups di situ. Saat kamu pengen melupakan seseorang, kamu yakin bahwa aku ini sudah melupakan dia. Aku sudah melupakan orang di masa lalu aku. Aku tidak ingin lagi untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Kamu merasa berhasil di sini. Kamu berhasil healingnya kamu berhasil move onnya kamu di sini. Sehingga harapan itu muncul di sini. Muncul kenapa? Kamu ketemu dengan seseorang ya. Ada gambaran, ada The Lover di sini. Kita sinkronkan ke kartu ini. Nah, itu akan ada suatu petunjuk atau sinyal dari seseorang ya, bahwa ya dia merasakan ada suatu chemistry dengan kamu, suatu ikatan dengan kamu. Bisa saja di sini kondisinya dia seseorang yang teman ataupun sahabat kamu, teman kerja atau teman di lingkungan rumah kamu gitu ya, seperti itu. Buat Cancer di sini. Nah, itu sebagian dari dia. Dia pengen datang kepada kamu setelah melihat kamu saat ini lagi sendiri gitu. Selama ini dia melihat kamu itu ya orang yang punya pasangan, orang yang punya kekasih, atau ya dia beranggapan kamu itu sudah menikah gitu loh.
ternyata setelah dia mencari tahu tentang kamu, setelah dia mengetahui siapa kamu, muncul lagi nih rasa ingin tahunya kamu, ya, ingin tahu tentang kamu. Karena ya dia merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh terhadap kamu gitu loh. Yang aneh itu merasakan ada perasaan seperti ya rasa suka melihat kamu. Nah, itu ya sinyal dari seseorang ke kamu. Dia melihat bahwa kamu itu saat ini lagi sendiri. Nah, dia pengen mencoba ini terkondisi sama kamu. Dia pengen datang kepada kamu, ingin mengatakan rasa dia kepada kamu. Itu gambaran dia di sini. Itu adalah orang baru ya, bukan orang dari masa lalu. Seseorang teman, atau itu teman kerja ataupun teman atau temannya sahabat gitu ya, bisa juga seperti itu. Karena di sini ada gambaran di mana kamu ada sekelompok teman atau apa yang punya kayak komunitas atau apa, dan di situ ada perkumpulan kamu ya. Bisa saja saat itu kamu bertemu dengan dia gitu. Jadi ya setelah ada pertemuan itu kamu merasa ada suatu feel-nya. Kebetulan sekali kamu di sini sudah move on. Kebetulan sekali kamu saat ini sudah bisa healing ya, melupakan dia. Tetapi kamu di sini kondisinya ya juga berhati-hati. Kenapa berhati-hati ya? Karena kamu tidak ingin terjadi seperti yang sudah kamu lalui gitu ya. Buat Cancer, karena ya capek juga kan, harus ketemu lagi dengan orang yang sama, ketemu lagi dengan orang yang sifatnya sama, yang toksik, yang hanya memanfaatkan dia, yang hanya melihat aku dari sisi fisik aja gitu, karena melihat aku itu ganteng, cantik atau apa gitu ya. Apa karena itu? Jadi semuanya itu kamu pelajari dulu ya. Aku harus tahu dulu nih siapa dia, aku harus tahu dulu nih kenapa dia gitu ya. Kenapa dia sampai punya rasa sama aku? Apa alasan dia? Aku juga harus tahu tentang itu. Itu ya salah satu dari kamu ya, ataupun dia di sini. Bisa juga itu berbolak-balik ya energinya. Oke. Dan selanjutnya terlihat juga di sini ada seseorang di masa lalu kamu. Ya, di sini ada Six of Cups. Ini menggambarkan bahwa seseorang itu ya dari masa lalu kamu. Kenapa? Dia pengen datang ke kamu. Dia merasa bersalah mungkin sebelumnya ya, atas apa yang pernah dia lakukan kepada kamu. Ya mungkin dia menyakiti hati kamu, menyinggung perasaan kamu, dan dulunya kamu terpisah itu dikarenakan adanya orang ketiga, bisa saja ya. Dan itu akhirnya ya saat ini dia pengen datang ke kamu. Kenapa dia pengen datang? Ya bisa saja dia merasakan bahwa kesalahannya selama ini harus dia tebus gitu loh. Dia harus minta maaf kepada kamu. Ya, setidaknya kamu bisa maafkan dia. Ada juga keinginan dia untuk kembali ke kamu, tapi dia urungkan niatnya. Kenapa? Karena dia yakin kamu mungkin akan membencinya dia gitu. Membenci dia, tidak suka dia, atau jangan-jangan kamu bakal marah ke dia gitu ya. Itu anggapan dia. Jadi di sini dia hanya pengen datang ke kamu, ingin minta maaf, ingin menjelaskan semuanya. Ya, terlihat juga di sini ada perubahan dari dia. Perubahan kenapa? Ya, dia menyadari bahwa ya perilaku dia selama ini tidak bisa ya dianggap baik oleh sebanyak orang gitu. Itu. Sehingga dia menyadari ya kerugian di diri aku sendiri nantinya gitu ya. Bisa saja itu proses pendewasaan dia. Yang dulunya dia masih egois, atau dia masih kekanak-kanakan, ataupun dia belum pemikirannya belum matang, dan saat sekarang dia baru menyadari ya aku harus berubah gitu. Kalau aku ingin maju, aku harus berubah. Itu anggapan dia, itu yang ada dalam pikiran dia saat ini. Ya, terlintas juga di benak dia untuk datang kepada kamu meminta maaf, biar hatinya lega gitu. Itu gambaran di sini ya dari dia. Oke. Itu tergantung kamu semuanya. Apa kamu bisa menerima dia ataupun tidak gitu ya. Tapi terlihat jelas di sini kamu menerima maaf dia gitu ya. Kamu memaafkan dia. Tetapi untuk kedepannya kamu lebih untuk mencari tahu dulu nih seperti apa. Walaupun di sini kondisinya kamu saling mencintai, ya. Tapi kamu juga tidak ingin
kejadian sebelumnya itu akan terulang lagi gitu ya. Jadi di sini kamu lebih wanti-wanti ya untuk mengetahui semuanya. Lebih pengen penjelasan dari dia itu ya buat Cancer. Oke, Cancer. Nah, dan juga di sini ada seseorang itu ada perbedaan umur dengan kamu. Bisa saja kamu yang lebih tua ataupun dia yang lebih tua ya, lebih muda ataupun lebih muda di sini. Ya bisa berbolak-balik juga ya. Nah itu, jadi terlihat juga di sini bahwa ya kamu dengan dia itu sebenarnya saling mencintai walaupun ada perbedaan umur. Ada harapan di sini, ya harapan untuk kamu untuk membangun cinta itu. Walaupun sebenarnya sulit untuk bersatu ya, kadang-kala ada perbedaan dari segi keyakinan atau perbedaan dari ya negara, yang kamu yang LDR-an di sini ya, kamu saling mencintai tapi sulit untuk bersatu. Nah, jadi harapan kedepannya kamu itu ya dapat solusi semua itu gitu ya, ada solusinya untuk bisa bersatu karena satu sama lain saling pengen nih membahagiakan gitu ya. Jadi gimana ya, harus kita jalani hubungan seperti ini supaya endingnya kita bahagia gitu. Ya, terlihat juga di sini ada harapan juga bagi kamu dengan dia untuk mendapatkan jalan keluarnya gitu ya. Seperti itu buat Cancer ya. Nah, jadi di sini ya ada Page of Swords ya. Terlihat juga dia punya harapan ke kamu. Dia berharap kamu itu bisa menerima dia ya. Dia berharap juga kamu itu bisa mengerti akan dia dengan rasa yang dia punya ya. Itulah salah satu ya senjata dia ya untuk datang ke kamu. Dia punya cinta gitu loh. Aku punya cinta buat kamu. Aku punya tujuan pengen bahagiakan kamu. Jadi aku berharap kamu juga bisa menerima aku gitu ya. Itu gambaran dia. Dan di sini dia lebih mudah ya dari kamu kelihatannya ya. Kalau dikatakan seimbang ya dari segi postur tubuh atau apa, sepertinya seimbang ya kamu dengan dia. Tingginya sama ya, atau kulitnya sama di sini, seperti itu gambarannya buat Cancer. Oke, kita lanjut lagi dengan kartu berikutnya ya buat Cancer. Harapan baru, apalagi yang menjadi harapan kamu di sini Cancer? Ya, dia yang ingin datang membahagiakan kamu. Siapa dia? Cancer. Oke. Oke, di sini ada elemen tanah ya, Taurus, Virgo, Capri. Dan di sini ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Dan di sini ada elemen tanah lagi, Taurus, Virgo, Capri ya, maaf. Ada elemen api, Aries, Leo, Sagi. Dan di sini ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Sama, ada elemen air juga di sini untuk bottom ordernya kamu ya. Terlihat di sini seseorang itu penuh misteri ya. Orang itu ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh dia. Jati diri dia atau kondisi dia saat ini atau seperti apa dia. Ya, bisa saja di sini kamu terkoneksi dengan seseorang yang sudah menikah ya. Atau seseorang yang sudah punya hubungan dengan orang lain. Tetapi dia tidak mengatakan hal itu. Semua itu disembunyikan dia, ditutup-tutupi oleh dia. Itu tujuan dia kenapa? Supaya kamu bisa menerima dia, itu ya. Itu. Jadi ada seseorang di sini terlihat bahwa dia menyimpan sesuatu rahasia yang tidak ingin kamu ketahui, gitu.
Itu gambaran dia di sini, seseorang. Ya, dia memang sih pengen membahagiakan kamu. Dia pengen membuat kamu itu merasa wah gitu ya. Dari segi finansial dia oke, ya. Dari segi perasaan dia mungkin termasuk juga di sini orang yang player gitu ya. Boleh juga. Nah, di sini kamu harus berhati-hati ya. Jika ketemu dengan orang seperti itu, jika kamu bercerita dengan dia, ketemu dengan dia, ternyata dia tidak mau menceritakan asal usulnya dia, ataupun dia agak sedikit tertutup, nah itu harus kamu jeli lagi untuk melihat dia ya, untuk mau tahu siapa dia. Nah, oke, Cancer. Jadi harus berhati-hati karena kamu juga lelah juga ya, capek dengan hubungan yang sebelumnya yang pernah kamu dikhianati atau diduakan ya, atau didatangi oleh orang ketiga gitu ya. Nah itu kamu capek juga ya. Jadi sekarang ini kamu lebih ke waspada dalam mengenal seseorang yang datang kepada kamu. Nah itu ya, bagi Cancer. Bagi kamu yang mungkin yang sudah berkeluarga saat ini, yang sudah menikah, nah hubungan kamu sepertinya akan meningkat ya. Sebagian dari kamu di sini akan ada selalu kebahagiaan. Kenapa? Ya di situ kamu mengerti akan kebutuhan dari pasangan ya, atau pasangan kamu saat ini lagi pengen ini nih ya, kamu selalu menyediakan, memberikan ya. Jadi ya kamu mengerti apapun kebutuhan pasangan, kamu selalu siap siaga. Bisa dikatakan itu jadi suami siaga atau istri siaga gitu ya. Keharmonisan itu selalu ada di kamu dengan dia gitu. Ya kamu berharap ya ke depannya itu akan lebih baik lagi. Kamu juga berharap, harapan kamu bagi yang menikah, yang sudah menikah, ya harapannya menua bersama gitu loh. Itu ya di sini buat Cancer. Oke. Selanjutnya di sini ada Nine of Swords ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang punya pemikiran yang apa ya, kadang ketakutan gitu loh. Ketakutan kenapa? Ada suatu trauma mungkin yang dialami dia gitu. Jadi dia di sini pengen membahagiakan kamu, pengen datang kepada kamu, ataupun sebaliknya di sini ya. Tapi kondisi salah satu dari kamu itu mempunyai trauma. Trauma kenapa? Kamu dulu sering disakiti, sering dikhianati. Udah berkali-kali nih aku ketemu orang ya seperti ini juga, ketemu orang seperti ini juga, nggak ada yang baik gitu ya. Itu anggapan kamu. Jadi saat kamu ketemu dengan seseorang yang katanya ingin berkomitmen sama kamu, kamu jadi bingung juga gitu loh. Jadi ada ketakutan juga, ada kekhawatiran juga di diri kamu ataupun dia di sini. Akankah ini terjadi? Aku jadi takut nanti ke belakangnya itu aku akan kecewa lagi gitu ya. Itu yang dirasakan dia. Tapi kamu jangan khawatir ya, itu tak kamu ataupun dia di sini ya. Segala sesuatu itu pasti butuh proses. Segala sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. Dan apa yang sudah terjadi pada kamu itu pasti ada hikmahnya. Ya mungkin tidak semua orang seperti itu. Dan tidak selamanya juga kamu akan merasa disakiti gitu ya, Cancer. Jadi Cancer selama ini jangan bilang kenapa sih Cancer sering disakiti, sering kecewa, sering sedih gitu ya. Tidak juga semuanya. Itu tergantung kita sendiri ya. Jika kita ingin menciptakan kebahagiaan ya, tanamkan dari diri kita. Aku akan bahagia. Aku akan selalu bahagia ke depannya. Aku tidak mau lagi nih jadi sedih, jadi seorang yang pengecut gitu ya. Aku tidak ingin lagi seperti itu. Aku harus bangkit di sini. Nah, semua itu adalah keluar dari dalam diri kamu. Ya, mindset kamu yang harus berkata, yang bekerja di sini ya. Jadi ya, kalau kamu sedih ya berarti itu mindset kamu pengen sedih aja, tidak mau berubah. Jika kamu pengen berubah ya udah, kamu jangan pikirkan hal yang tidak. Oke? Jadi jalani aja hubungan itu. Sampai di mana titik jenuhnya kamu, nah itu akan terlihat nantinya. Seandainya ketemu dengan ya orang yang cocok, nah itu kamu akan berlanjut. Tapi kalau kamu udah jenuh, udah bosan, udah tidak ada apa-apa gitu ya, itu tanda hubungannya tidak berkembang. Ya udah, kamu stop aja. Jadi hidup itu sebenarnya dibawa enjoy aja, jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu baperan gitu ya.
buat kamu yang mungkin sering merasa disakiti. Jadi yakin aja ke depan itu harapan kamu itu akan selalu ada gitu ya. Karena di sini kamu akan terlihat bahagia. Kenapa bahagia? Kamu ketemu dengan orang yang tepat di sini. Itu dia. Seseorang itu akan datang kepada kamu. Bisa saja di sini dia lebih tua juga dari kamu, yang kondisinya dia sudah mapan, memang dia single parents ya mungkin ya. Kamu terhubung dengan orang yang pernah sudah menikah tapi sudah tidak punya hubungan dengan siapa-siapa, atau dia juga punya seorang keturunan ya. Entah itu dia pisah mati ataupun dia pisah hidup gitu ya. Nah itu akhirnya kamu bertemu dengan kebahagiaan itu, walaupun dia seseorang yang single parents gitu ya. Nggak apa-apa ya, mungkin itu jodohnya kamu gitu ya, Cancer. Jadi kebahagiaan itu pasti akan datang, waktu itu akan ada ya. Kamu tinggal menunggu waktu untuk itu, untuk kamu merasakan kebahagiaan ya. Nah di sini juga terlihat bahwa kamu itu berdiri dengan seseorang yang misterius ya, orang yang tidak kamu kenal siapa dia, tapi dia datang secara tiba-tiba gitu loh. Banyak orang di sini yang membuat kamu merasa, wah ini orang kok datang dari mana ya gitu ya, kok tiba-tiba aja datang ngungkapin rasa gitu. Nah di situ kamu harus berhati-hati juga, harus berhati-hati dengan orang yang baru kamu kenal. Tidak harus semuanya kamu terima gitu loh. Oke, kamu juga harus pelajari pribadi dia, sifatnya dia ya, tingkah lakunya dia. Nah kalau kamu memang orang yang bijaksana atau bijak ya, pintar, kamu akan bisa menilai seseorang itu. Kamu rasakan aja di hati kamu. Jika udah masih ada chemistry, ada soul connectionnya gitu ya, itu tandanya bisa saja kamu berjodoh dengan dia. Oke, Cancer. Nah, semoga di sini akan bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa tercerahkan ya dengan readingan ini. Oke, buat Cancer, apapun itu harapan kamu harus selalu bersyukur ya. Ya mungkin orang yang datang kepada kamu itu benar-benar orang yang ingin bagaikan kamu, dan itu tergantung kepada kamu yang menilai seseorang itu ya. Semoga orang yang datang kepada kamu itu benar-benar orang yang tulus, jodohnya kamu gitu ya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi buat Cancer. Dadah.